nama saya Faizatul Khairiyah dengan NIM 2219003 dari kelas 224B01 Prodi Administrasi Bisnis ke kampus UPSI Margonda Depok. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika perkantoran. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos yang berarti kebiasaan. Nah, berarti etika adalah ketentuan-ketentuan atau norma-norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, etika perkantoran sendiri itu adalah ketentuan-ketentuan yang harus kita patuhi di dalam tempat kerja atau kantor. Nah, adapun etika-etika perkantoran itu sendiri diantaranya yang pertama ada etika bergaul. Nah, etika bergaul diantaranya yang pertama bersikap sopan dan ramah, kemudian yang kedua penuh perhatian terhadap orang lain atau kita harus memiliki rasa empati kepada orang lain. Kemudian yang ketiga mampu menjaga perasaan orang lain dan berusaha untuk saling membantu bila ada teman kerja atau rekan kerja yang membutuhkan bantuan kita. Nah, yang terakhir mampu mengendalikan emosi. Kemudian selanjutnya ada etika berpakaian. Nah, penampilan yang baik tercipta dari pakaian yang kita dipakai sehari-hari. Walaupun dalam kantor hampir semua karyawan perusahaan memakai seragam masing-masing yang sudah ditentukan oleh kantor sendiri. Biasanya kantor atau tempat kerja sudah menentukan cara berpakaian karyawannya, entah itu bebas tetapi tetap sopan ataupun formal sesuai dengan ketentuan kantor. Nah, tetapi karyawan diharapkan tetap harus menjaga citra diri dan wibawa perusahaan sebagai image terhadap orang lain. Nah, etika berpakaian di kantor sendiri ada beberapa hal, yaitu gunakan pakaian dengan ukuran yang pas, tidak kekecilan, juga tidak kebesaran. Nah, kemudian biasakan berpakaian rapi dan tidak terlalu kedodoran. Kemudian yang terakhir, jangan merubah model pakaian. Nah, kemudian yang terakhir ada etika berbicara. Dalam berbicara, gunakan bahasa dengan ucapan yang jelas dan gampang, mudah dimengerti dimengerti oleh lawan bicara. Tetap menjaga batasan-batasan yang mencerminkan etika dan tidak menimbulkan pembicaraan yang tidak sebenarnya atau yang asal-asal saja. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam etika berbicara. Di antaranya, yang pertama, pada saat berbicara kita harus menatap lawan bicara. Kemudian yang kedua, pada saat bicara suara harus terdengar jelas oleh lawan bicara supaya lawan bicara kita dapat mengerti apa yang kita bicarakan. Kemudian gunakan bahasa yang baik dan benar. Jangan menggunakan bahasa gaul jika kita berbicara dengan rekan kerja yang formal. Kemudian hindari menggunakan nada suara yang tinggi sehingga terkesan membentak orang itu. Kemudian aturlah pembicaraan agar mudah dimengerti oleh lawan bicara. Kemudian belajar untuk mengimbangi lawan bicara. Kemudian berusaha untuk menyenangkan lawan bicara. Jangan membuat pembicaraan itu terasa membosankan. Kemudian selanjutnya, ciptakan sesekali kita harus bisa menyelipkan humor-humor ketika kita sering berbicara dengan lawan bicara agar pembicaraan tidak membosankan dan lawan bicara kita tidak merasa canggung.
Nah, kemudian yang terakhir, mampu untuk memuji lawan bicara, selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Sedangkan hal-hal yang harus dihindari ketika kita berbicara dengan teman kerja atau dengan lawan bicara kita di kantor, antara lain jangan membicarakan kejelekan orang lain atau teman kerja kita. Kemudian pada saat berbicara, hindari pembicaraan hal-hal yang sensitif seperti ras atau sebagainya yang sangat sensitif. Kemudian jangan memotong pembicaraan orang lain. Ketika orang itu masih berbicara, seharusnya kita tetap mendengarkan dulu sampai dia selesai berbicara, kemudian baru kita boleh menanggapinya. Kemudian jangan memonopoli pembicaraan. Nah, yang terakhir, hindari untuk membicarakan diri sendiri. Jadi kita jangan menyombongkan diri sendiri gitu. Nah, sekian presentasi saya, penjelasan tentang etika perkantoran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.